Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin, kita pasti ingin segalanya menjadi baik. Urusan apapun yang kita hadapi di dunia akhirnya baik. Kita meninggal juga meninggal husnul khotimah, akhir yang baik. Juga di akhirat nanti kita ingin dapat tempat yang baik. Bagaimana supaya semuanya menjadi baik? Kita coba simak surat Ar-Ra'd ayat 22. Fadhol Ustaz. Ini agar kalau ada urusan kita hadapi akhirnya baik. Dalam berumah tangga juga ujungnya baik. Dalam kuliah akhirnya baik. Di dalam kehidupan pokoknya segala yang ingin akhirnya baik, kita coba mengamalkan prosedur ini ya, silakan. Al-Ra'd ayat 22. Surat Ar-Ra'd ayat 22 surat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah Tuhannya, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepadanya sir, secara sembunyi atau terang-terangan untuk jadi contoh, serta wayadra'una bil hasanati sayyi'ah, menolak kejahatan dengan sikap yang baik. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Di sini banyak para penafsir, tapi kurang lebih kita coba ambil hikmah yang bisa kita jalani supaya kesudahannya baik, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang penting pertama adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu yang sabar. Sabarnya ini adalah sabar untuk mencari keridhaan Allah. Karena ada yang sabar kepaksa. Terus mau gimana lagi? Emang saya udah kayak gini, tinggal sabar. Nah, itu tidak mencari keridhaan Allah. Ada juga yang sabar acting supaya dikagumi orang. Dia sabar-sabarkan, tapi hatinya berontak. Hatinya tidak nerima, tapi demi jaim, demi dianggap orang sebagai orang sabar, maka dia tahan semuanya. Karena ingin dikagumi orang. Ini tidak termasuk sabar. Sabar itu prinsipnya adalah menahan diri, mengendalikan diri, supaya tetap ada di jalan yang Allah sukai. Itu sabar. Sabar itu ada 3 tempatnya. Sabar ketika taat, sabar ketika menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Jadi ketika taat juga kita sabarnya itu benar-benar mencari keridhaan Allah. Karena ada yang sabar, sholat, ngaji,
saum, tapi memang ingin dilihat orang, ingin dikagumi orang, maka lebih sering postingnya itu, memamerkan kebaikannya. Kalau tidak hati-hati, sabar seperti ini tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun mungkin sebagian orang menganggapnya sabar, tapi Allah tidak menerima, karena yang diterima itu yang mencari keridhaan Allah. Juga dalam menjauhi maksiat, kita harus sabar. Dalam taat sabar, dalam menjauhi maksiat itu harus sabar. Sekarang begitu banyak peluang berbuat dosa, di masjid juga, di jalan, turun dari masjid saja sudah kita berpeluang untuk tergelincir. Ngobrol itu kalau tidak hati-hati itu sudah menjadi ladang kita tempat berbuat maksiat, karena dalam ngobrol ada ujub, ada ria, ada sombong, ada gibah, ada fitnah. Maka harus sabar kalau mau ngobrol tuh. Tidak boleh mendominasi sehingga kita jadi dosa. Tidak terlalu pentinglah ngobrol, yang penting falyakul khairan aw liyasmut. Dan sabar ketika menghadapi musibah. Gimana supaya sabar ketika menghadapi musibah? Salah satu kuncinya begini. Ketika kita ditimpa kepahitan, kita harus yakin bahwa kita ini milik Allah. Dan Allah berbuat apapun terhadap yang dimilikinya. Dan Allah kalau berbuat apa-apa pasti yang terbaik untuk yang dimilikinya. Kalau beriman, benar? Selama ini saja Allah tidak pernah berbuat buruk kepada kita. Setiap saat sepanjang hidup. Lalu kalaupun ada kepahitan, ujian, itu pun pasti bukan karena mau berbuat buruk kepada kita. Ujian itu untuk menggugurkan dosa kita, ujian itu untuk mengangkat kita ke satu kedudukan yang tidak teraih oleh ibadah kita, tapi teraihnya justru oleh ujian hidup. Juga dengan ujian kepahitan Allah memberikan pahala yang luar biasa melimpahnya kalau sabar. Maka kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak cocok ya sabar. Tapi sabarnya bukan sabar kepepet ya. Sabar karena yakin ini ujian datang dari Allah, ini ujian sudah diukur oleh Allah, ini ujian terjadi dengan izin Allah, ini ujian hidup pasti membawa kebaikan. Dan Allah juga yang bisa mengakhiri ujian ini. Maka bersikaplah yang Allah sukai, yaitu sabar. Wabashirus sabirin, dan berikan kabar gembira bagi yang sabar. Tidak ada yang gagal orang sabar tuh hadirin. Kesabaran itu adalah gerbang kesuksesan dunia akhirat. Makanya disebutnya tawasobis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Yang kedua, tadi apa? Kalau sudah, jadi pasangan sabar itu adalah sholat. Wasta'inu sabri wassalat. Walaupun dalam sholat juga harus ada sabar, tapi harus tinggi kualitas. Jadi gimana nih caranya supaya sholat kita khusyuk? Kata kunci terpenting sholat khusyuk adalah yakin bahwa segala urusan itu hanya bisa selesai kalau Allah nolong. Jadi bulatnya hati, penolong itu hanya Allah, dan sholat itu adalah pintunya mendapat pertolongan Allah. Jelas tidak hadirin? Ketika kita yakin ini, tidak ada nih yang bisa nolong saya dalam apapun masalah yang saya hadapi ini. Tidak ada nih selain Allah yang menguasai yang saya inginkan, saya cemaskan, saya harapkan. Allah penguasa, pemilik satu-satunya. Maka kita minta lewat sholat. Aduh, saya ingin hafal Quran. Allah yang menguasai otak kita. Perbaiki sholat. Minta supaya dibuat hafal. Cemburu maksudnya ya.
lagi cemburu kepada seseorang. Tidak ada yang bisa membulak-balik hati yang cemburu ini selain Allah. Salat. Anak ingin jadi baik, tidak ada yang bisa menyelamatkan anak, membulak-balik hati anak selain Allah. Salat. Ingin umroh, tidak ada yang bisa mengundang kita ke tanah suci selain Allah. Salat yang baik. Ingin jodoh, tidak ada yang jodoh-jodohkan makhluknya selain Allah. Ikhwan ciptaan Allah, milik Allah, akhwat ciptaan Allah, milik Allah, dan Allah yang membulak-balik hati, Allah yang menurunkan love story. Tahu love story? Ada kan, ada love dapur, ada love pel, ya. Semuanya menipu, serius pisan. Mau minta jodoh, harus ke Allah, pemilik setiap makhluk. Aneh minta jodoh sama orang, ya. Apalagi banyak gaya supaya dicintai, tinggal dibikin enak saja oleh Allah. Mual lihat kita, kita mau sama dia, sedang dia mau muntah lihat kita, kan repot. Allah pemilik segalanya. Nah, sholat itu senjatanya. Makanya sholat TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. 40 rakaat lah minimal sehari, 17 fardu, 10 atau 12 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, jangan tinggalkan itu. Tambah 11 qiyamul lail, sudah berapa tuh? Itu aja udah 40 ya, kalau rawatibnya 12, jadi udah selesai itu. Kalau mau tambah duha, Masya Allah. Makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. Karena memang gerbang minta tolong ke Allah adalah memperbanyak sujud. Maksud memperbanyak sujud ini adalah sholat, yang tentu ada tuntunannya, bukan sholat yang ngarang. Yang ketiga tadi apa? Supaya kita mendapat akhir qadar, wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan kita harus mulai serius ini, pasangannya dari sholat itu sesudah sabar, sholat harus banyak sodako. Dan sodako itu jangan hanya yang diketahui orang saja. Kita harus punya sodako yang rahasia. Ini serius nih hadirin, jangan sampai sedekah ketika ada yang bawa kotak infak ke depan kita, yang ngasih nggak enak ya, atau kita tutupi sedekah kita karena ingin rahasia, ya rahasia karena uangnya 500-an, jadi ada yang merahasiakan itunya, pelenterang, tegebog tuh begitu, dia sih berharap tidak bunyi. Jadi ada yang merahasiakan sedekah karena malu sedikit. Ayo kita lebih serius lagi mengalokasikan dana untuk sedekah. Coba gini aja, latih kalau punya uang, potong 5%, langsung aja buat sedekah. Ini santri nih, para calon pengusaha dapat misalkan 1 juta, potong 5%. Masukin amplop untuk dana sodako. Dapat 100 juta, potong 5%. Berarti berapa? 5 juta ya. Gak usah banyak pikir, potong. Gak miskin-miskin, naik, potong 10%. Dapat 100 juta, 10 juta, udah masukin amplop, gak usah rewel. Tidak miskin juga, naik, potong 20%. Oh kan, tegang semuanya ya. Baru rencana saja sudah tegang kita ini. Jangan ragu-ragu hadirin. Nanti ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Masya Allah. Dan yang keberapa selanjutnya? Yang keempat apa? Sirawadaniyah. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Dan
menolak keburukan dengan cara yang baik. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita, itu pun izin Allah, hadirin. Ada yang menghina, ada yang meremehkan kita, bahkan ada yang memfitnah. Itu ladang bagi kita, ya, ladang untuk mempraktekkan ini. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kalau dia menghina, kita hina lagi. Kalau dia mencemooh, kita cemooh lagi. Kalau dia marah, kita marahin lagi. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Terus mau apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Kita tidak boleh hidup ini diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang lain berbuat buruk kepada kita, itu pilihan dia. Kalau dia ngomong jelek ke kita, itu pilihan dia. Dan pasti ada balasannya dari pilihannya. Kita memilih apa yang Allah sukai. Jelas hadirin? Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain sehingga kita ikut buruk. Dia menghina, kita menghina. Dia melotot, kita melotot. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib. Terus jadi apa bedanya? Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Buat apa kita belajar agama? Untuk apa kita ikut pengajian? Kalau hasilnya cuma bisa niru kejelekan orang. Orang berbicara jelek ke kita, itu tidak merugikan kita sama sekali. Tuhan kita tuh Allah, bukan mulut dia. Orang ngomong jelek kepada kita, kira-kira rezeki dari Allah jadi berkurang tidak kepada kita? Jawab. Masa penguasa langit dan bumi terhalang oleh orang yang sebel ke kita? Tidak. Takdir untuk kita tetap mengalir sesuai dengan rencana Allah, tidak terhalang oleh orang-orang yang sebel ke kita. Maka kita tetap saja bersikap apa yang Allah sukai. Jelas? Hadirin? Teori nih gampang ya. Prakteknya mah enek weh. Tapi harus dilatih. Ini ilmu yang tidak cukup hanya didengar dan dicatat. Harus dilatih. Jadi kalau nanti ada orang yang bersikap kurang baik ke kita, itu merupakan karunia Allah untuk meningkatkan kualitas kita menyikapi keburukan dengan cara yang baik. Kalau saya diam, berarti saya sedang menghormati yang ngobrol, ya. Ketika yang ngobrol, apa diam? Jadi dia diam. Jelas? Udah segitu. Oh, yang terakhir, yaitu belajar. Kalau ada orang marah ke kita, ya, kita harus bersyukur. Bukan kita yang jadi pemarah. Kalau orang menipu kita, kita harus bersyukur, bukan kita yang jadi penipu. Nah, dan kita belajar, bukannya kita membalas, tapi belajar dari perbuatan buruk orang lain supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi kalau orang bersikap kurang baik kepada kita, itu tuh Allah tuh memberikan banyak hikmah. Satu, ya, Allah menunjukkan ada akhlak buruk yang jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Oh ya, dia tidak tepat waktu. Oh dia mengingkari janji. Oh dia kata-katanya tidak cocok dengan kelakuan. Ini pelajaran bagi saya, supaya saya tidak melakukan hal yang sama. Yang kedua yang seperti tadi, belajar bersabar menyikapi keburukan orang. Yang ketiga, balas dengan kebaikan. Nanti Allah membalikan hati dia jadi baik. Tapi harus ikhlas, ya. Di dalam menghadapi segalanya tuh tidak untuk acting, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk
puji orang, bukan untuk mencari kedudukan di sisi orang. Ini penting hadirin ya, karena kita tuh suka jaim ya. Yang merusak semua amal kita tuh adalah kita ingin kedudukan, ngarep-ngarep sesuatu dari orang lain. Padahal jelas, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita. Kita sering berdoa, ya Allah tolonglah saya. Mulut berharap dari Allah, tapi hati sering berharap dari makhluk. Makin hati ini berharap dari makhluk, makin tidak nyambung dengan saluran tawakal. Harusnya seiring dengan lisan meminta hanya dari Allah, hati juga putus berharap dari selain Allah. Ini dilatih hadirin, karena kita sering gelisah, sering kecewa, sering terluka, karena hati kita nyandar, berharap dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Tersinggung, sakit hati, karena kita ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihargai, ingin diberi, ingin dicintai, termasuk ingin dicintai. Sakit itu hati itu. Padahal kita tidak bisa maksa orang mencintai kita. Cintai saya, nggak bisa. Cintai loh, gimana? Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Makanya para lelaki, calon suami, udah nikah belum dek? Belum ya, ya memang harus punya modal ya. Saya kriteria calon istri saya tuh satu, solehah, hafizah. Saya maunya yang seperti itu. Ya bagus-bagus. Tapi kan yang penting bukan saudara yang mau, yang dianya mau enggak sama saudara. Nah yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Makanya kalau lamaran ditolak ya enggak apa-apa. Ya, kalau bukan jodoh mah pasti enggak jadi. Kalau udah waktunya jodoh ya pasti jadi. Ya Allah yang menentukan. Wah persaingan ketat enggak ngepek. Mau persaingan seketat apapun tetap saja satu-satunya yang menakdirkan jodoh adalah Allah. Jelas men? Amen? Ya bro, jelas? Jadi jangan risau, ini kompetitor saya orangnya ganteng, yang ini kaya, yang ini gelarnya tinggi, yang ini hafal Quran, sedang saya punya apa? Ya terima aja ya kalau nggak kepilih. Tenanglah hadirin. Allah mah tidak pernah bingung di dalam mengurus hamba-hambanya. Jelas ya, maka sudah mulai sekarang kalau ada apa-apa hadapi dengan kesabaran. Yang sabarnya bukan sabar jaim, tingkatkan kualitas sholat, tingkatkan kualitas sedekahnya, termasuk yang sembunyi-sembunyi, dan sikapi sikap buruk orang lain dengan sikap-sikap yang mulia, sikap-sikap yang Allah sukai. Allah nanti yang mengurus semuanya berakhir dengan baik. Wallahu alam, itulah yang dapat saya pelajari saat ini, saya pahami dari beberapa tulisan para ahli tafsir. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah kajian sore di Darut Tauhid dan malam nanti silakan bagi yang berkenan hadir. Selanjutnya kita sambung dengan guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang dengar suara Bapak. Semoga diberikan usia panjang yang penuh berkah, diberikan nikmat ibadah dan nikmat istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Pak? Baru pulang dari Tanah Suci, sepi. Alhamdulillah. Baru lihat itu Pak Miftah tawaf sepi. Alhamdulillah. Kapan Pak Miftah berangkat lagi? Alhamdulillah ya.
Tadi itu yang disampaikan, mudah-mudahan kalau ada yang salah bisa diperbaiki. Baik para pendengar, kita simak uraian guru kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.